tersangka juga mengakui ternyata telah pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki dua istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaida ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja nih? Di dalam sepiteng ini? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke Sapiteng menggunakan jaket, pakaian secara lengkap masih ditemukan secara keseluruhan. Motivasi pelaku itu menghabisi istri muda. Sebenarnya bukan istri apa ya. Jadi kan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama tentang pinjam meminjam, yang korban juga meninggal. Peristiwa yang kedua berkaitan dengan dugaan asmara karena si tersangka ini merasa istrinya ini telah berselingkuh dengan orang lain yang mengakibatkan si suami katakanlah gelap mata melakukan kegiatan pembunuhan ini. Tapi sementara kita masih dalami apakah ada motif yang lain berkaitan dengan kekayaan atau apa. Sementara kita dalami motifnya. Yang jelas terima kasih. Itu spontan atau direncanakan pembunuhan yang pertama itu? Kalau yang pertama makanya kita dalami. Tapi kalau kita lihat awal kan spontan, tapi masih kita dalami. Kan pengakuan daripada si tersangka kan karena jengkel melihat si korban ini selingkuh. Tapi kan perlu kita dalami lagi keterangan daripada keluarga, nanti keluarga korban dan sebagainya, kita baru bisa menunjukkan apakah ada perencanaan pembunuhan atau tidak. Pak Kapolres, dan untuk yang pertama kan tutupin dengan ini Pak, kasur. Ada kemungkinan nggak ini yang pertama ini jasadnya dibuang atau mau dikubur lagi seperti yang peristiwa kedua Pak? Jadi sebenarnya keterangan awal dari tersangka, peristiwa yang pertama yang pegawai bank ini atas nama SR ini kan si tersangka panik dengan peristiwa tersebut karena pengakuan tersangka sering ditagih hutang. Peristiwa bermula dari depan pintu, dicekik, ditarik ke belakang, ke dalam. Dia panik bagaimana dengan jenazah ini. Sebenarnya dia merencanakan pengen memasukkan kembali ke dalam Sapiteng, namun belum sempat dimasukkan ke dalam Sapiteng karena ada saudara yang mencari, sementara dia taruh di bawah kasur saja. Dan saat kejadian sendiri di tahun 2002 dan yang kejadian sekarang ini itu disaksikan oleh istri atau gimana? Dilakukan dengan sendiri atau gimana? Dilakukan dengan, sementara hasil pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan sendiri tahun 2022 maupun tahun 2025. Ada indikasi pelaku lain yang membantu? Indikasi sampai hari ini tidak ada, tapi semua kan kita dalami berkaitan dengan keterangan tersangka. Kita kan tidak hanya mengejar pada pengakuan tersangka, tapi penyidik akan mengejar namanya pembuktian. Dan yang di dalam Sapiteng ini dibunuh. Pengakuan sementara dicekik dengan menggunakan tangan korban. Yang di Sapiteng ini ya. Jadi baik pertama maupun kedua dicekik dengan menggunakan sarana jilbab yang dipakai oleh korban. Jadi kalau yang kedua juga dengan jilbab, yang pertama juga dengan menggunakan jilbab. Kalau peristiwa yang pertama utangnya berapa ya Pak kisarannya? Peristiwa yang pertama kurang lebih hampir 2 juta. Kalau pengakuan tersangka 2.700.000, dia harus mengembalikan sekitar 4 juta. Itu pengakuan tersangka. Dengan cicilan setiap minggu 115.000 kalau tidak salah. Selama 10 bulan. Atau selama 10 bulan. Itu pemerkosaan yang peristiwa pertama. Nanti itu kan hasil otopsi yang menunjukkan apakah ada unsur kekerasan seksual atau apa, itu kan nanti kita lihat dari hasil otopsi. Itu kedalaman Sapiteng berapa meter? Pengakuan tersangka, karena yang menggali Sapiteng itu tersangka dulu, itu kedalaman 2 meter, lebar 1 meter lah. Posisinya dalam keadaan seperti apa? Gimana apa seperti apa? Yang mana tuh? Di bawah yang tadi. Tadi kan tidak bisa kita karena sudah jadi tulang toh. Ya jelas kita temukan tulang utuh di dalam Sapiteng, biarpun terpisah-pisah tapi kita
bisa kumpulkan lagi dari kepala sampai ujung kaki tadi terkumpul utuh, baik tulang kaki, tulang tangan, tulang jari semua terkumpul untuk kita bawa ke RSCM. Dan selama 2022 ini kan sempat hilang ya, apa keluarga korban tidak mencari atau alasan pelaku seperti apa? Dan Kalau keluarga korban menanya kepada pelaku ngomong tidak pernah bertemu dengan korban. Memang peristiwa 2022 korban dengan tersangka hanya datang berdua ke rumah ini, pengakuan tersangka. Jadi pengakuan tersangka pada saat datang ke rumah ini tidak ada saksi yang melihat, makanya ya pada saat tersangka ditanya keluarga korban peristiwa yang pertama dulu tidak pernah bertemu dengan almarhum. Tapi memang pengakuan tersangka setiap kali pulang ke sini kan, tersangka ini kan 2 minggu sekali pulang ke sini, seminggu sekali pulang ke sini, kan dia buruh 1 bulan pulang ke sini. Memang dia tiap pulang pengakuan tersangka sering berdoa di atas sapi tank, dia berdoa. Tersangka buruh apa tuh? Kuli bangunan. Mungkin itu rekan-rekan nanti yang selanjutnya kita berikan lain. Dan tersangka dikenal sosok temperamental. Kita belum bisa itu. Yang jelas tersangka sudah kita amankan, mohon doanya biar kita selesaikan 2 perkara yang berbeda. Karena lokusnya sama, tapi tempusnya kan berbeda. Waktu peristiwanya kan berbeda-beda, 2022 dengan 2025. Untuk istri yang sekarang diketahui keberadaannya di mana? Ada semuanya kita beri semuanya ya. Yuk, makasih. Yuk, makasih. Oh,